Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winisio Kriniana Putupulu. Saya dari kelas 4 PMI 2, di mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS project dari jaringan komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang install Windows Server 2012 dan Windows XP pada VirtualBox. Pertama, saya akan menginstal Windows Server 2012. Pertama, kita buat baru atau new. Pada setiap dokumen membuat mulai baru, kita akan membuat nama pada VirtualBox-nya, yaitu Windows 2012. Di mana Windows 2012 kita akan membuat nama kita sendiri, yaitu Windows 2012 Winisio Kriniana Putupulu 4 PMI 2. Setelah itu kita akan memilih versi, yaitu Windows 2012 64 bit. Kemudian tipenya juga kita akan memilih Microsoft Windows. Setelah itu kita akan membuat ukuran memorinya, yaitu 4049 MB atau 4096 MB. Maka kita buat harddisknya, buat harddisk virtual sekarang, lalu kita pilih buat. Setelah itu kita muncul ukuran berkas, lalu VDI Virtual Linux, baru kita buat. Kemudian kita pilih mulai untuk masuk ke dalam Windows 2012-nya. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan memilih dokumen, yaitu di desktop atau di tempat kita file menyimpan pada Windows 2012. Kita akan pilih local disk C. Kemudian kita cari nama filenya tersebut, yaitu Windows Server 2012 R2 with date 64. Kemudian kita klik, lalu kita pilih Windows Server 2012 with update. Lalu kita klik, lalu open. Kemudian kita pilih atau kita klik, lalu kita klik pada disk awal mulanya. Kita klik mulai. Kita tunggu sebentar. Setelah loading files, kita tunggu filenya loading. Ini adalah tampilan jendelanya pada VirtualBox-nya 2012. Nah, setelah itu Windows Server akan tampil seperti ini. Kita akan memilih bahasa atau yang kita buat. Ini adalah kita buat bahasa Inggris bawaan dari Windows Server 2012 R2. Kemudian kita install now. Kita tunggu sebentar. Setup install. Kemudian kita masuk pada Windows Setup, yaitu kode pada Windows atau kode product key to active Windows. Kita akan masuk, di mana kode tersebut yaitu W3GGN. Kemudian masukkan kode ini selanjutnya, yaitu FT 8W3 FT8W3, kemudian Y4M27. Setelah itu J84CP. Selanjutnya Q3V3 9. Kemudian setelah kita masukkan kode atau key-nya, yaitu kita mulai pilih in next.
Setelah itu kita lanjut ke operating sistemnya, yaitu kita pilih Windows Server yang tertulis dan GUI yang 64. Kemudian kita lanjut ke I accept license term. Setelah itu kita next. Lalu kita lanjut with step install itu. Setelah itu kita pilih new pada Windows desktop setup. Lalu kita pilih size-nya. Kita buat size-nya itu, ini adalah setara dengan yang kita buat, yaitu saya buat size-nya 30.000. Lalu saya klik apply, kemudian OK. Setelah itu muncul drive pada version 1, version 2, dimana itu adalah dimana tempat install Windows. Kemudian saya next. Kita akan menunggu installing Windows-nya. Dimana ini adalah tampilan pada installing pada Windows-nya. Kita akan menunggu sampai selesai. Kita akan menunggu getting files ready-nya ya for installation sampai 100%. Sudah sampai 100%, dan ini adalah tampilan yang sudah berhasil diinstal. Kemudian kita menunggu installing update. Setelah selesai, kita menunggu finishing up-nya. Kita akan menunggu loading selanjutnya. Kita akan menunggu. Oke, kita akan menunggu proses ada loading jendela atau Windows-nya. Setelah itu, oke, mulai getting reading. Kita menunggu. Dimana jendela ini adalah ada registering. Tampilan selanjutnya maaf ya teman-teman, agak loading. Nah, ini adalah setting dari Windows 2012, dimana kita akan masukkan username, password, dan password ulannya. Saya akan memasukkan passwordnya, yaitu kita akan membuat passwordnya, kita harus ingat ya teman-teman, agar supaya tidak terjadi salah guna atau lupa. Kita akan mengulang lagi atau re-enter password yang tadi. Setelah kita masukkan passwordnya, lalu kita finishkan. Nah,
Setelah itu, ini adalah tampilannya yang setelah kita setting tadi. Kemudian tampilannya selanjutnya kita akan masuk ke dalam. Setelah muncul tampilannya ini, setelah muncul tampilan, lalu kita pilih masukkan agar kita bisa masuk ke dalam Windows 2012-nya. Dimana kita akan memilih masuk papan ketik, kirim, Ctrl L Alt D, lalu kita pilih. Nah, ini adalah tampilan dari administrator, dimana kita masukkan password yang kita buat tadi supaya kita bisa masuk, dan ini adalah password yang kita ingat sampai kita bisa membukanya dan orang lain pun tidak bisa. Kemudian kita masukkan, lalu itu kita lihat ini adalah password yang saya masukkan. Lalu itu kita pilih submit. Kita akan submit. Setelah kita submit, akan muncul tampilan ini. Ada lagi proses. Nah, sudah muncul. Kemudian muncul pada server manager dashboard. Setelah muncul, setelah selesai, lalu kita klik pada tampilannya yaitu Windows. Lalu kita pilih control panel. Setelah kita pilih control panel, lalu kita pilih network internet. Lalu kita masuk pada network and sharing center, kita klik. Setelah kita klik, masuk pada change adapter setting. Kita akan menyeting pada jaringannya. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Setelah itu kita pilih internet protocol version 4. Lalu kita pilih properties. Setelah itu kita akan muncul tampilan internet protokolnya, yaitu kita pilih pada use following DNS server address. Kita buat preferred DNS servernya yaitu 172 atau 127 lalu kita buat 127 prefer DNS servernya yaitu 127 .0.01. Kita klik OK. Setelah itu kita close. Setelah itu kita close semua pada tampilan yang ada di Windows Server Manager dashboardnya. Oke. Setelah itu kita akan melihat. Setelah itu kita akan shutdown kembali, dan lalu kita pilih operating system reconfiguration template, lalu kita continue. Kita akan menunggu setting downnya pada Windows Server 2012. Kemudian kita akan memilih pengaturan, lalu kita pilih pada jaringan. Setelah kita pilih jaringan, kita masuk ke dalam adapter 2. Kemudian kita pilih pasang pada
jaringan internal. Kita klik jaringan internal, yaitu baru kita oke kan. Setelah itu kita adalah tampilan pada yang 2012. Setelah itu kita akan memulai Windows 2012-nya. Kita akan mulai lagi. Akan mulai tanda tampilannya. Kita akan melihat apakah sudah terinstall pada jaringannya. Akan menunggu. Oke, udah muncul pada Windows-nya. Lalu kita pilih masukkan, klik papan ketik, lalu kirim Ctrl+Alt+T. Setelah itu kita menunggu loadingnya pada tampilan Windows Server 2012 R2. Kita akan menunggu loadingnya. Setelah itu kita masukkan password yang tadi pada administrator. Setelah itu kita submit. Dan inilah adalah tampilan pada Windows servernya. Setelah muncul Windows servernya, kita akan tampilkan server manajernya. Server manajernya. Kita akan menunggu. Lalu muncullah pada tampilan server manajernya. Ini adalah tampilan dari server manager dashboardnya pada Windows 2012. Setelah itu kita pilih Windows, lalu kita klik Control Panel, lalu kita pilih lagi Init Network Internet, kemudian kita pilih Network and Sharing Center. Setelah itu kita klik lagi Change Adapter Setting. Inilah tampilan pada dua internet, yaitu kita pilih dua, yaitu Properties, klik pada tangan kanan, lalu Properties, lalu kita pilih Internet Protocol version 4, Properties, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.20.01. Kemudian kita masukkan subnet pada MAC-nya 2255, 2255, kemudian 225. Setelah itu kita pilih use pada following DNS server address-nya, yaitu 127.20.01. Kemudian kita klik OK. Lalu kita close semua tampilan pada server manager dashboardnya. Setelah itu kita akan memilih atau membuat atau melihat apakah jaringan tersebut sudah terhubung pada aplikasi Windows Server 2012. Kita akan klik Run CMD, lalu kita OK. Setelah itu kita masukkan ping spasi 172.20.01. Lalu kita enter.
Kemudian inilah tampilannya saat kita enter tadi. Kemudian kita masuk ke dalam Windows Server XP. Kita akan membuat dokumen baru lagi, yaitu nama. Membuat dokumen pada Windows XP-nya, kita buat nama baru, yaitu Windows XP. Dan juga Windows pada XP kita buat nama sendiri, yaitu Windows XP Wilensio Crenia 10. PMI 2. Setelah itu kita akan memilih tipe tipe dan versi Windows-nya, dimana versi Windows XP-nya itu 64 bit. Setelah itu kita masuk ke dalam ukuran memorinya, dimana memorinya kita buat 1024 MB. Setelah ukuran berkasnya 10 GB, kita tambah, lalu kita cari di mana kita simpan pada Windows XP-nya, yaitu di Windows XP pada disk PC. Kemudian saya pilih, lalu kita open. Setelah itu kita cari folder tersebut, lalu kita pilih, kita mulai. Kita akan menunggu tampilannya. Ini adalah tampilan dari Windows XP 2000 Windows XP saya. Kita akan menunggu tampilannya, Windows setup-nya. Setting is starting. Kemudian welcome to setup. Kita akan memilih tampilannya. Oke, ini ada tampilannya Windows XP Professional Setup. Dimana tempat di sini yaitu kita pilih format partition async student quick, lalu kita enter. Inilah tampilan pada di disknya, dimana space-nya 1000 lebih kurang lah, lebih dari situ. Kemudian kita pilih format partition async interface object quick, lalu kita enter. Kemudian kita tunggu setup is formattingnya. Kita akan menunggu proses dari checking drive-nya. Kemudian setup is copying filenya. Sangat lama, membutuhkan waktu yang lama karena mengcopying pada file tersebut. Dimana Windows XP Professional Setup ini cukup lama untuk mengcopy file 83. Karena kita sudah buat Windows XP-nya setup, dan akan menunggu tampilan yang akan ditampilkan pada setelah kita buat setup tadi. Please wait. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian kita klik pada I accept this agreement, lalu kita next.
Setelah itu kita next, kita installing devices-nya. Kita akan nunggu loading. Kita akan menunggu. Oke, juga cukup lama ya waktunya untuk installing devices-nya. Kita menunggu sabar. Oke, sudah mulai selesai. Oke, baik, selesai. Kita tunggu selanjutnya. Yang selanjutnya installing components-nya, dimana statusnya lagi copying file. Oke, sudah hampir selesai. Kemudian kita nunggu installing component-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, loadingnya sangat lambat ya. Oke, baiklah. Menunggu lama. Oke, baiklah, tampilan simple form final text-nya. Kita akan install restore menu itemnya dulu. Loading, selesai. Oke, selanjutnya kita akan meregisternya. Registers components, mana lagi sedang menginstal atau meregisternya lagi. Oke, berjalan. Oke. Akan menunggu sedikit lagi, kemudian save settingnya sudah berjalan, kemudian di remove nya. Oke, setelah itu remove, baru next, kemudian tampillah pada Windows XP nya. Oke, inilah tampilan pada Windows XP nya. Sekarang sedang unplugging komputer setting. Kita tunggu ya loadingnya, kemudian tampilan welcome, dimana maksudnya itu welcome, selamat datang pada Windows XP nya. Kita tunggu.
Oke, personal settingnya mudah muncul. Oke. Oke, mulai muncul tampilan-tampilan pada Microsoft Windows XP. Kemudian kita muncul tampilan seperti ini, yaitu kita klik pada Net Microsoft Workflow-nya, checklist, kemudian kita submit dan tunggu installingnya pada Mozilla. Kemudian kita extract file, lagi preparing 50%, 70% sampai 100% nantinya. Oke, selanjutnya kita tunggu installnya. Oke, kita tunggu beberapa menit. Menunggu Scopenet from Workflow for client profile. Cukup waktu yang sedikit mungkin ya. Oke, kita menunggu loadingnya. Oke, berjalan. Oke, berjalan lagi. Loading ya. Oke, sekarang sudah run. Waktunya sudah berjalan. Optimizing running-nya. Oke. Kita menunggu. Oke, berjalannya loadingnya memiliki waktu yang cukup lama karena banyak yang akan dibuat pada Windows XP Black Edition ini. Sebagian sudah berjalan. Oke, masing-masing sudah berjalan. Oke, lanjutnya lagi. Oke, berjalan. Sudah berjalan. Kemudian sampai lagi optimization rendering symbols. Menunggu terus ya. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, installation freezer-nya sudah berpreparing, sudah berjalan satu persatu. Nah, kemudian kita akan menunggu updating your systemnya. Ini adalah tampilan-tampilan pada Windows
editionnya, Windows XP back editionnya. Setelah itu installing. Oke, sudah pada muncul semua. Adalah persiapan pada installing Windows XP-nya. Kita tunggu saja. Nah, kita akan menunggu tampilan sistem pada shutdown-nya memiliki waktu yang cukup sedikit, sebentar. Kita akan menunggu berjalannya sistem shutdown-nya agar bisa tersave ya semua pekerja-pekerja atau progres dari sistem shutdown-nya. Kita akan menunggu. Oke, kita akan shutdown tadi. Kita akan menunggu loadingnya saat Windows is setting down. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul welcome. Nah, kita akan muncul satu-satu, yaitu ini begin language-nya, dimana kita akan memilih bahasa, itu bahasa Indonesia kita sendiri, lalu kita okekan atau kita aplikasikan menjadi pilih bahasa Indonesia. Oke, kita pilih oke. Lalu kita pilih oke. Nah, terakhir kita akan pilih start, lalu kemudian control panel, lalu kita pilih pada network connection-nya. Kita akan memilih jaringan, itu local area connect-nya. Kita klik kanan, properties, lalu kita pilih properties lagi, lalu kita cari namanya, yaitu internet protocol TCP/IP. Lalu kita pilih properties, lalu kita setting pada user for IP address-nya, yaitu 172.20.02. Kemudian pada subnet mask-nya juga 225, lalu 225.0. Setelah itu pada oke, kita klik oke, lalu kita close. Oke, setiap tampilan itu kita close saja. Kita close. Dan kita akan membuat atau koneksi pada CMD. Terus setelah itu kita buat dokumen dan settingnya, yaitu admin ping 172.20.02. Lalu kita enter. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari pada Windows XP-nya. Dokumen settingnya sudah berhasil. Oke, setelah itu kita pilih Windows lagi, lalu kita cari, pilih pencarian, kita klik pencarian,
Lalu kita ketik pada cmd supaya kita tahu menyatukan atau mengkoneksikan kepada apakah Windows Server 2012 sama Windows XP apakah terhubung atau terkoneksi. Nah, ini pada usernya. Oke, kita masuk dalam user administrasinya, yaitu command prompt, yaitu ping, kita enter, lalu tampilannya seperti di atas. Lalu kita buat IP convert, enter, lalu kita untuk enter, setelah kita enter tampilannya di atas. Lalu kita masukkan lagi user administratornya, yaitu ping 172 20, kemudian 0.0, maaf, kita akan geser dulu. Oke, kita masukkan ping 172 20 0 2, kita enter dan muncullah ping data-data pada IP address yang tersebut. Kita masuk pada penanaman Windows Server 2012 dan Windows XP. Setelah itu kita pilih Windows 2012, lalu kita mulaikan. Kita pilih mulai. Tampilkan Windows Server 2012-nya, kita mulai klik Windows, lalu kita pilih Server Manager-nya. Lalu itu kita pilih Local Server. Nah, kita akan mengubah nama komputer name-nya. Kita klik, lalu kita change, lalu kita buat nama komputer name kita masing-masing. Saya membuat nama saya sendiri dalam komputer name-nya, yaitu Wilincio. Oke, setelah kita buat namanya, lalu kita klik OK, loading. Lalu kita pilih komputer change. Oke, kita oke-kan saja, lalu kita close. Nah, selanjutnya kita restart now. Oke, kita tunggu restoringnya. Dan akan muncul kembali lagi seperti Windows 2012. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, tunggu. Loading ya. Oke, masuk dalam Windows-nya. Lalu kita pilih masukkan, klik pada papan ketik, lalu kita klik kirim ke hotel. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam administratornya yang tadi kita buat passwordnya, yaitu setelah kita masukkan password, lalu kita submit. Dan kita akan menunggu tampilan pada Windows Server 2012 R2. Oke, kita akan pilih Windows-nya lagi atau server.
Kita klik pada server manajernya. Kita akan menunggu. Oke, ini tampilan server manager dashboardnya. Setelah itu kita pilih lokal servernya, dan inilah adalah hasil dari komputer name-nya tadi kita ubah. Oke, selanjutnya pada Windows XP, kemudian kita pilih tampilkan. Kita akan membuat pada Windows XP-nya, kemudian start, kemudian kita pilih my computer, lalu kita change settingnya, klik settingnya. Setelah itu kita menunggu loading, yaitu tampilannya itu kita pilih lagi sistem, kemudian kita pilih computer name, lalu kita change, kita klik change, lalu kita buat lagi nama komputer pada di Windows XP nya, sama seperti tadi buat nama saya, itu Win XP Willinsio. Oke, kita oke kan. Komputer name and change, yes, kita pilih yes, lalu kita tunggu. Oke, komputer name change ya. Oke, komputer sudah di change, lalu kita pilih oke, kemudian kita yes pada sistemnya. Oke, yes. Selanjutnya kita akan menunggu playing log of sound-nya pada Windows XP-nya, atau kita pada saat shutdown tadi. Oke, kita nunggu tampilan berikutnya. Oke, loading pada Windows XP-nya. Loadingnya. Oke, muncul tampilan welcome. Nah, kemudian kita masuk dalam Microsoft Windows XP-nya. Setelah itu kita pilih start, my computer, lalu kita pilih change as setting. Setelah itu kita pilih lagi sistem, dan kemudian kita pilih computer name. Nah, ini adalah nama komputer saya pada di Windows XP. Oke, berhasil. Kemudian kita akan pilih Windows 2012, kemudian kita pilih mulai. Oke, menunggu. Oke, kita masuk ke dalam lokal servernya. Setelah itu kita kembalikan dulu dari awal, lalu kita pilih manage. Maaf, kita pilih manage. Lalu kita add roles and features-nya. Setelah itu kita tampil ini, yaitu kita pilih next. Pilih next.
lalu batch-nya next, tampilan tanpa select-nya yaitu next saja. Kemudian kita pilih selector server roles-nya activity dari baru add feature, lalu kita di HCP feature, kita insert, kita add, lalu kita next. Setelah itu kita next, kemudian lagi next, baru kita install. Oke, kita akan menunggu installnya berjalan. Kita akan menunggu installannya. Oke, berjalan. Kita menunggu berjalannya install progress-nya. Oke, kita close. Setelah itu kita pilih notifnya, kita pilih permit this server at the government control. Kita klik. Lalu kita pilih add new forest, baru kita masukkan root domain name-nya. Saya akan buat nama domainnya yaitu wilensio.com. Setelah itu kita masukkan passwordnya, password yang tadi saya masukkan. Kita harus ingat ya teman-teman, password yang kita buat tadi. Kemudian kita lanjut lagi, kita konfirmasi lagi password yang tadi kita buat yang di atas. Setelah itu kita klik next, kemudian next, kemudian kita klik next. Kita akan menunggu loadingnya. Kita masuk ke dalam edit internal optionnya, dimana kita akan masuk ke dalam the NetBIOS domain name-nya. Oke, ini adalah nama netnya. Kemudian kita next. Kemudian kita next. Selanjutnya kita next. Kita next, kemudian tunggu prerequisite check-nya, apakah dia sudah berhasil atau sudah apakah sudah berjalan, apakah sudah diinstal. Oke, kemudian kita munculkan ini, yaitu kita klik installnya lagi. Saya akan koneksikan atau join pada domain WinXP ke domain. Oke, masuk kita ke dalam Windows XP-nya. Setelah itu kita klik kanan pada My Computer, Properties. Lalu kita masuk ke dalam Computer Name. Lalu kita pilih Network ID-nya. Setelah itu kita pilih Next. Kemudian Next. Kemudian Next. Lalu kita Next. Nah, ini adalah user account kemudian. Kita akan masuk pada username, yaitu ya administrator. Saya buat username-nya yaitu admin, yaitu username-nya yaitu admin
awalnya kita huruf besar, baru terakhirnya huruf kecil, yaitu admin. Kemudian password yang tadi. Setelah itu kita masukkan domainnya, domain yang kita buat tadi. Next. Loading ya. Loading, kita tunggu loadingnya. Oke, inilah tampilannya, komputer name-nya yaitu kita balikan. Kita ubah lagi username-nya yaitu administrator. Kemudian kita masukkan password yang tadi. Kemudian ke next. Kita next. Nah, muncul seperti ini komputer domainnya, dimana komputer name-nya WinXP Windows 0. Lalu kita masukkan komputer name-nya, domainnya yaitu Windows 0. Lalu kita klik next. Nah, domain username passwordnya muncul untuk mengisi apakah username-nya apa dan passwordnya apa. Lalu saya buat username-nya yaitu administrator, lalu passwordnya saya buat tadi, lalu kita masukkan domainnya tadi. Ini nama domain username-nya dan passwordnya kita harus ingat ya teman-teman, supaya kita bisa masuk ke dalam loadingnya. Kemudian kita oke kan. Oke, kita nunggu loadingnya. Nunggu loading yang berjalan. Nah, setelah itu user account-nya ini kemudian kita next kan, lalu kita ke level next kan, kemudian kita finish kan. Oke, komputer name is thank you for effect. Oke, lalu kita oke kan, kita close kan. Setelah itu tampilan selesai. Kemudian kita pilih start, lalu kita log off. Kita log off kan. Lalu kita pilih log off juga. Oh, kemudian maaf salah. Kita klik start kembali. Lalu kita log off. Lalu kita log off lagi. Dan Windows XP-nya sedang menunggu loading yang akan di log off-kan tadi. Sedang loading. Kita akan menunggu prosesnya selanjutnya. Oke, kita tunggu. Nah, muncul. Setelah itu kita masukkan password yang tadi. Setelah kita masukkan, lalu kita pilih OK. Kita tunggu loadingnya. Your personal setting. Kita akan menunggu. Pada Windows-nya. Kita oke.
Kita tunggu loading. Selanjutnya loading your personal setting. Kita akan menunggu loadingnya ya. Kita akan menunggu. Proses dari loadingnya dari Windows XP Professionalnya. Oke, menunggu. Oke, loadingnya. Oke, udah mulai playing your personal settingnya, sudah mulai muncul prosesnya. Sangat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk loadingnya. Kita akan menunggu saja. Oke, kemudian kita tunggu. Oke. Munculnya kan sedang lagi proses ya pada tampilannya. Oke, kita tunggu, please wait. Oke, finish. Oke, inilah adalah tampilan pada Windows XP nya. Terima kasih. Oke, sudah tampil. Oke, welcome to Windows. Kita masuk papan ketik, kirim gitu. Oke, kita masuk passwordnya lagi untuk log on to Windows-nya. Kita masukkan passwordnya, lalu kita aktifkan. Kita akan nunggu. Kita akan menunggu loadingnya agar kita masuk ke dalam tampilan Microsoft Windows XP-nya. Oke, ini adalah tampilan dari Windows XP-nya.